Makanya jangan bawa-bawa nama kampus kalau bayaran, mainnya kurang jauh. Mending buat organisasi atau pribadi ke Oslo, minta job seperti mereka-mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SJ. Terbukti ya, di pekan lalu kalau tidak salah, kita sudah pertanyakan dengan tanda tanya yang sangat besar. Ini kok aneh ini? Ada mahasiswa kok ngomongnya gelagapan, ditanya A, jawabnya B. Beneran kejadian. Dia dibayar. Ya, mahasiswa yang bertemu dengan Gibran. Kan masih ingat ya, tempo hari kita bahas. Mana ada cerita orang demo ke Istana Wakil Presiden. Yang ada itu ke Istana Presiden, ke DPR, ke MK, Bundaran HI, Patung Kuda, ini di Istana Wapres. Gak masuk akal. Akhirnya kita pertanyakan, terjawab hari ini. Dia dibayar. Memang angkanya masih seleweran. Ada yang bilang dibayar 2 juta per orang. Ada informasi lain nyebut 2,5 juta per orang. Kalau 2 juta per orang itu kan ada 15 orang ya perwakilan tuh. 15 kali 2 30 juta ya, bukan 300 juta. Tapi ada informasi yang menyatakan ini sampai dibayar 300 juta. Bahkan ini luar biasa untuk satu kali pertemuan. Kalau benar ngeri banget ini. Gibran bikin masalah besar. Oh, Gibran enggak tahu apa-apa. Ya, itulah repotnya ya. Nggak masuk akal lagi kalau Gibran tidak tahu. Konon katanya oknum polisi yang ngasih. Tapi ya kita tahu pasti oknum yang namanya kepolisian itu kan titah perintah dari atasannya. Ya atasannya terus ke siapa gitu? Kapolri kah? Atau langsung di situ ada intervensi Gibran? Ya mungkin juga Gibran nggak tahu apa-apa. Sama seperti kader PSI yang nggak tahu apa-apa tempo hari. Tiba-tiba ada baliho-baliho PSI di kecamatannya. Padahal orang PSI-nya aja nggak tahu. Ya bisa disuruh siapapun kalau begitu. Jadi kita akan lihat ini skandal atau fakta ya. Ngeri-ngeri. Siapa namanya? Abdi kalau tidak salah ya. Waduh. Kabar mengejutkan dari Abdi, seorang mahasiswa Universitas Bung Karno. Ini bikin malu UBK ini. Nah kalau kata Kale ini, dia memberikan pernyataan bahwa telah menerima suap sebesar 300 juta mengenai aksi demo beberapa waktu lalu. Ya, dia yang ketemu Gibran tempo hari. Mari kita Barat, iya. Satu komplotan, Pak, apa yang ditanya? Ini anggotanya, Pak. Ngeri, satu komplotan, Pak, nggak usah ditanya. Ini kemarahan mahasiswa UBK yang merasa dirinya tercoreng gara-gara kelakuan anak ini. Mahasewa, ya, bukan mahasiswa lagi nih, Mahasewa. Yang kemarin-kemarin ditujukan ke pihak lain, ternyata dia. Bapak mau udah yang begitu, ya kan kita nggak bisa hanya keterangan dia sepihak gitu. Jadi gini, prinsipnya kamu ngaku salah nggak dengan ini? Saya ngaku salah, Pak. Saya ngaku salah dan mohon maaf kepada kalian semua. Terus apa yang kamu pertanggungjawabkan? Balikin nama BPK. Nah, tentu saya pikir saya tetap akan kuliah di UBK. Dan tanggapan ya ini dari kawan-kawan mungkin live TikTok nggak begitu jelas. Barat, iya. Satu komplotan, Pak, apa yang ditanya? Itu dia luar biasa. Laporan kemana? Coklat kan dalangnya. Ya ini kelanjutannya. Coba kita dengarkan. Kocak. Apa ada makan, woi? Mulai demokrasi. Makan tahe. Kalian ingat angka tadi. Tadi malam kejadiannya jam Wakil Ketua 8 malam. BEM Raffi, BEM FEB, si Raffi menerima 2 juta sama ketuanya. Itu wakil ketua BEM Eva. Itu. Sabar, yuk. Omongnya epetan nggak jelas. -5 artikulasi kurang jelas. Oke. -5. Oke teman-teman kondusif dulu. Oke.
Jadi kita gabung aja dulu aja dong. Oke. Teman-teman, kalau ini saya ingin menyampaikan juga bahwa terkait bagaimana itu anggaran itu terkonfirmasi dan chat dan lain sebagainya, itu semua komunikasi melalui Bang Adi, dan saya tidak tahu terkait bagaimana saya menerima 2 juta. Udah ya. Wakil Ketua BEM-EVA setahu saya menerima. Kalau nominalnya saya kurang tahu. Ini kebayang ya, 2 juta mahasiswa sudah lulus, barangkali jadi 20 juta. Sudah jadi pejabat, bisa jadi 200 juta, 2 miliar, bahkan 2 triliun. Oh, kan ada yang begitu. Jadi mental bangsatnya itu, mental malingnya itu sudah dipupuk sejak dia masih kuliah. Gila nggak sih? Bagaimana tercorengnya gerakan mahasiswa yang betul-betul diniatkan untuk menyuarakan suara rakyat, suara petani, suara nelayan, suara emak-emak. Ketemu Gibran di istana, ya Allah. Waduh, kacau. Min info, anak UBK kemarin dibayar 20 juta katanya. Jadi macam-macam tuh, ada yang 2 juta, 2 juta setengah, tapi per orang ya, kali aja berapa tuh. Ya bisa jadi kalau kalinya ratusan ya, nyampe lah 300 juta ya. Ngeri. Nih, uang 300 juta rupiah tersebut kemudian dibagi-bagi per ketua organisasi 2,5 juta rupiah saat ketemu Wapres RIP Demokrasi. Wapresnya pasti lepas tangan, pasti nggak ngaku, pasti nggak bilang, ya nggak tahu, kok tanya saya. Oh, itu mau bapaknya. Jahat banget katanya. Nggak ada pikiran, malu harusnya ya. 300 juta dipakai buat ngamplop mahasiswa. Kan ini soalnya ya sahabat, framingnya itu ngeri nih. Framing yang dibangun di media sosial tuh ngeri. Jadi seolah-olah dikesankan Pak Prabowo di demo tidak turun, tidak menghadapi mahasiswa. Tapi Gibran di demo, dia buka pintu lebar-lebar, dia undang 15 mahasiswanya masuk ke dalam dan berdiskusi. Jadi Prabowo versus Gibran. Framing ini yang ngeri sekali ini. Jadi Gibran seolah-olah seperti yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ketika masyarakat menekan Prabowo, dia muncul sebagai pahlawan. Kan ditambah lagi ngajak mahasiswa ke Papua kemarin kan. Dibayar berapa lagi tuh? Kalau yang ini aja habis 300 juta, apalagi yang ke sana. Gila ini. Ngeri, bener ngeri nih. Luar biasa. Coba kita lihat versi kabar teksnya ya. Dibayar 2 juta katanya untuk ketemu Gibran. Disampaikan di depan ratusan mahasiswa UBK yang melakukan pengadilan terbuka, geram dengan aksinya bertemu Gibran. Dia dianggap telah menjual nama baik kampus dan mahasiswa UBK yang teguh memperjuangkan reformasi 98. Dalam pengakuannya, dia bersama wakilnya masing-masing menerima uang dari pertemuan itu 2 juta rupiah per orang. Namun informasinya masih simpang siur lantaran pengakuan itu dilakukan di bawah tekanan. Apalagi informasi yang beredar, kucuran dana yang mengalir kepada para mahasiswa berbeda-beda. Gitu ya, jadi angka rupiahnya ini nggak jelas ya. Apa 2,5 juta, apa 2,5 juta, dan seterusnya. Selama pertemuan dia menyampaikan keluh kesah rakyat. Kami tidak ingin ada oligarki. Oh ya, omon-omonnya si Abdi ini ya kepada Gibran. Oke, kita lihat di sisi yang lain ya. Barat, iya. Satu komplotan, Pak, apa yang ditanya? Ini anggotanya, Pak. Apa kalau yang begitu, ya kan? Nah, ini orangnya.
Iya, yang berkali-kali ditanya belepotan. Tapi saya lihat beberapa kali dia masuk ke podcastnya televisi, apa YouTube begitulah. Jadi dia cuannya udah gede nih, bukan cuma yang didapat di lokasi. Dari begini-begini dia dapat cuan lagi. Luar biasa ya. Ya Allah. Untuk bukan ini sih, ini ada pernyataannya, kurang jahat apa rezim 300 juta demi membungkam suara rakyat, aspirasi rakyat. Saya sih tidak melihat ke arah sini. Ini bukan upaya untuk membungkam suara rakyat. Ini upaya untuk menaikkan citranya Gibran. Gimana menurut sahabat SC? Sampaikan di kolom komentar. Iya dong. Luar biasa. Cara-caranya ya Allah. Ini apa nih? Yang tadi ya kayaknya sih masih sama ini. Wakil Ketua BMFA setahu saya menerima. Oh, menerima. Clear lah menerima ya. Nah. Nama Kapoldanya ikut terseret. Waduh, An katanya. Coba kita dengar. Kita nih 20 juta mana aja? Yang jelas. Dari pihak kepolisian. Namanya sebut. An, itu. An. Nggak tahu. An aja. Baik, saya Muhammad Abdi Maludin, selaku Ketua BMFA. Saya mengakui kesalahan. NIM-nya berapa NIM-nya? Saya menerima uang tersebut. Berapa? 20 juta gitu. 20 juta dengan pembagian dengan kawan-kawan. Dari sana siapa bilang? Kita nih 20 juta mana aja? Yang jelas. Dari pihak kepolisian. Namanya sebut. An, itu. An. Nggak tahu. An aja. Didistribusikannya naik. Cuman dia datang komunikasi itu aja. Cukup. Teman-teman, kita kayaknya butuh video full. Iya, 20 juta dibagikan siapa aja? 20 dibagikan dengan kawan-kawan yang ada di depan. Siapa aja sebut. Masing-masing dari Biar mereka nyebut mangganya masing-masing udah panjang. dari Ini. kepada Uji diterima 2 juta. Puji siapa? Lagu apa? Saya Pujiono, selaku Ketua BMFID menerima 2 juta. Minta maaf. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan dan kesalahan yang telah saya lakukan. Saya Muhammad Rafi Bastian meminta maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian. Saya menerima uang sebesar 2 juta rupiah dari Abdi Maludin selaku Ketua BMFH. Saya Mubarak Tuasamu, saya pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa. Saya terima uang sebesar 2,5 juta dan saya sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada kawan-kawan. Kalian berdua sepakatin Rafli dulu. Sebutin Abi yang tadi belum itu Raffi selaku Wakil Ketua BMFH welcome menerima. Rafli Maulana Akbar menerima 2,5 juta. Yang lain betul nggak itu? Betul. Betul ya. Betul. Luar biasa ya. Wajahnya wajah lempeng lagi ya, bukan ya bilang maaf, bilang nyesal, tapi seperti tidak dalam, bukan dari hati nurani. Makanya jangan bawa-bawa nama kampus kalau bayaran, mainnya kurang jauh. Mending buat organisasi atau pribadi ke Oslo, minta job seperti mereka-mereka. Ya Allah, bagaimana nih Pak Prabowo? Ini gerakan-gerakan Gibran ini ngeri banget ini ya. Wah, rusak cita. Kita nih 20 juta mana aja? Sama Gibran ini.